melanjutkan pelajaran kelas 4 yaitu tentang agama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, walaupun doa itu tidak sekuntur mungkin, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan pelajaran, Pak Guru mau panggil yang pertama Muhammad Fakhrur Raji atau Andrianus Fakhrur Raji, Ani Munfaidah Arfandi Hirmawan, Bayu Andika Setiawan, Cantika Novianti Pratidina. Kiranya hadir Pak anak-anak dan dengarkan baik-baik ya. Pak Guru mau menyampaikan pelajaran kelas 4 yaitu bersih itu sehat. Tentunya anak-anak sudah merangkum halaman 35 sampai 39. Perlu itu kalian kalau hanya melihat terus setelah itu kamu mengerjakan tugasnya, tentunya kamu tidak atau anak-anak tidak membaca materi yang sudah ada di sini. Jangan mentang-mentang anak-anak mempunyai buku atau dibawa buku dari sekolah. Ketika nanti pelajaran sudah selesai, buku mau ditarik, kalau kalian tidak mempunyai catatan, nanti ada soal untuk mengerjakannya akan berantakan. Maka dengan itu, walaupun kalian mengerjakan tugas, jangan hanya jawabannya saja anak-anak, tentunya juga soal. Walaupun jawabannya sudah bisa, tapi soalnya nggak tahu, itu nanti juga akan merepotkan diri kalian sendiri. Tentang bersih itu sehat, jelas. Kalau bersih itu sehat. Kemudian kalian sudah melakukan tugasnya halaman 35 sampai 39. Pak Guru mau melanjutkan yaitu pelajaran yang berikutnya, termasuk belajar tayamum. Tayamum merupakan keringanan yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang yang kesulitan mendapatkan air. Itu tayamum. Loh, bagaimana Pak tayamum? Ketika mungkin kaum anak-anak hidup di Candrajaya. Di Candrajaya nggak ada air. Semua di lingkup Candrajaya nggak ada air. Disuruh mencari lagi di tangga sebelah, desa tangga sebelah. Harapan. Oh, harapan kok masih ada air. Tentunya kamu tidak berupaya mencari harapan untuk saya. Nah, contohnya tayamum sudah ada gambarnya ini. Perhatikan baik-baik. Ini contoh daripada tayamum. Ya, mudah-mudahan kita ini nanti tidak sampai kehabisan air, tidak sampai tayamum. Kalau anak-anak atau Pak Guru juga sampai bertayamum sampai 1 bulan tidak ada air, bertayamum saja, mungkin kita nanti seperti ayam, seperti ayam yang main debu, istilahnya orang Jawa itu debu. Mandi pun juga diganti dengan tayamum kalau memang itu nanti kita tidak ada air. Bagaimana tayamum? Orang yang mandi kok sampai suruh melakukan tayamum? Artinya begini, mandi bukan tayamum itu karena mandi darurat, mungkin mandi karena hadas besar yang harus
diwajibkan mandi dulu dengan tayamum karena punya dosa. Kalau nggak ada dosa ya tidak usah mandi secara tayamum untuk melakukan sholat. Perlu diketahui anak-anak, tayamum itu hanya bisa untuk melakukan ibadah satu kali. Misalnya kita mau sholat zuhur, tayamum cuma bisa hanya untuk sholat zuhur saja. Setelah itu kita mau melakukan sholat asar, tidak boleh yang tayamum tadi, tidak tayamum lagi untuk melakukan sholat asar. Kami tidak. Atau waktu yang berdekatan antara maghrib dan isya, tayamum satu kali untuk maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya tidak boleh. Maghrib tayamum, mau sholat isya juga tayamum. Atau tayamum karena mereka sakit, orang yang sakit tidak boleh terkena air sama sekali, itu namanya boleh tayamum untuk ya. Nah di sini terangkan tayamum itu sebagai ganti wudhu. Tidak ada air, sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya, sedang waktu sholat sudah masuk, maka dilakukan. Sedang sakit, apabila terkena air bagian anggota wudhu akan pertama sakit, maka diberi tayamum. Yang nomor 3, dalam perjalanan atau musafir yang sangat sulit mendapatkan air, boleh juga. Nah ini bagaimana cara melakukan tayamum? Sudah gambarnya sudah ada yang memperhatikan. Kemudian nanti setelah kamu memahami ini, terus tulis rangkuman seperti ini supaya kalian nanti bisa menjawab soal-soal. Yang terpenting adalah kalian selalu belajar atau mempelajari dan merangkum pelajaran ini. Ketika nanti buku diambil dari pihak sekolah, kamu sudah siap di buku ini untuk menjawab soal. Tapi kalau tidak punya cara tertentu sudah sama sekali, kalian akan kelabakan untuk menjawab soal. Nah, nanti tugasmu halaman 44 ini ya, setelah selesai merangkumnya itu sampai tuntas, halaman 44 ini dikerjakan ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas, kemudian mengisi kolom setuju atau tidak setuju ya, tidak tahu dan lain sebagainya. Loh, kebanyakan anak-anak kamu bisa menjawab setuju atau tidak setuju, tapi di sini tidak ada punya alasan, tidak punya komentar. Dia kasih kalau setuju itu alasannya. Tidak setuju alasannya. Alasannya apa? Ya, tidak tahu juga alasannya apa. Dituangkan di sini jawabannya. Jawaban antara setuju tidak setuju yang kamu contreng itu adalah alasan tertentu. Jangan hanya dicontreng tidak mempunyai alasan. Bahkan anak-anak yang sering terjadi itu tugasnya yang menyontreng begini, hanya jawabannya menyontreng, terus kalimat depannya ini tidak dikasih, tidak ditulis. Ini nanti bisa menjadikan kalian itu gelabakan anak-anak. Tidak tahu kok anak contrengan situ tidak setuju, tapi yang depan tidak kamu tulis. Ini maksudnya apa? Nah, dan juga tugas-tugas kalian di buku kalian anak-anak dikasih tanggal, ini tugas tanggal sekian ya, dan dikasih nama yang jelas. Ketika nanti masukkan nilainya bagus. Mohon maaf anak-anak, karena ini juga ada tatap muka, maka ya sudah maklum saja Pak Guru kadang lupa nama atau bahkan melihat wajahnya tapi tidak hafal namanya. Mohon kiranya anak-anak juga dikasih nama yang jelas supaya masukkan nilainya supaya
Ya, sekian tugas anak-anak halaman 44. Kemudian sebelum 44 itu tolong catatannya juga diselesaikan. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.